Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali ya, saya akan coba buat video rekomendasi saham untuk dijadikan watchlist ya, untuk scalping besok di tanggal 1 Maret 2024 ya, di bulan yang baru. Ya, semoga aja teman-teman di bulan Februari ini cuan ya, semoga cuan ya gitu ya, seperti itu. Nah, seperti biasa saya mau disclaimer dulu kalau ini bukan ajakan beli dan jual ya teman-teman. Jadi keputusan jual dan beli tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan jadikan list rekomendasi ini sebagai watchlist ya. Nanti teman-teman pantau, lihat respon marketnya. Kalau di respon menarik baru cari momentum entry. Dan tidak ada kepastian ya teman-teman, saham yang saya rekomendasikan naik, dan saham yang saya rekomendasikan itu punya volatilitas tinggi. Ini berulang-ulang selalu saya ingatkan. Jadi resikonya tinggi dan saya nggak pernah hold ya. Biasanya nggak saya hold gitu, dan saya cuman tektok cepat aja gitu. Ambil 2-3% atau 1%, mungkin kadang udah exit juga gitu. Nah, saya harap teman-teman bisa bertanggung jawab ya sama trading teman-teman masing-masing. Nah, di tanggal 1 Maret saya punya Toba, PSAB, Kici, dan TOSK. Ini sahamnya, keempat saham ini yang menurut saya menarik ya untuk trading besok. Yang pertama ini saham Toba. Toba ini sahamnya salah satu Menko kita ya. Jadi sebenarnya dia harusnya ikut kemarin terseret quick count pengumuman pemenangan quick count paslon nomor 2 ya, tapi malah pada saat itu nggak gerak sahamnya teman-teman. Saya pantau ya, karena waktu itu saya pantau dan sahamnya nggak gerak, dan baru gerak nih sekarang ini nih teman-teman. Dan terakhir di hari ini kalau saya perhatikan ada XA yang akumulasi dalam jumlah besar. ODPDIF, XLDHRG ini hanya kecil. XA ini serius nih akumulasi dengan jumlah yang cukup besar ya teman-teman. Dia punya average di trading di transaksi tanggal 29 ini pun di harga 252 ya average-nya ya. Dan ini adalah dekat sama harga closing hari ini. Jadi menurut saya saham Toba menarik dan karakternya oke ya. Nah, ini kan kalau kita lihat dia open langsung ngegas berapa tick ya. Ini sebenarnya kalau dilihat dia sempat turun. Jadi ini harusnya dia sekitar 5, sempat hit 5-6% ya naik ya. Jadi kalau ini by the way sahamnya sangat-sangat liquid ya. Jadi kalau misalnya mau ngebuk 10 juta nggak akan goyang nih. Ya, jadi kalau seandainya 5-6% dia naik, kita ambil 1-2%, ini ada potensi bisa ya. Bisa untuk di scalpingin gitu. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya ada saham PSAB. Ini PSAB ini udah saya beberapa kali saya pantau, ini sahamnya konsisten ya. Ini luar biasa loh teman-teman. Ini dia strong uptrend ya, nggak ada keraguan. Ini strong uptrend. Bahkan ketika dia ada pullback gitu, ada koreksi, ya dikit-dikit dia lanjut gitu. Ini makanya, dan selalu saham ini kalau saya perhatiin dia nggak modelnya naiknya nggak lock arah gitu ya. Paling tinggi ini kemarin 8%, hari ini juga 8%. Ini sempat 14 dan dia naik terus gitu teman-teman. Jadi dan ini masuk pantauan saya yang menurut saya menarik gitu ya, karena dia sideways di menjelang market closing dia naik. Apakah akan pola yang sama terjadi lagi ya di besok gitu PSAB? Teman-teman perhatiin aja nih, karena menurut saya ini saham menarik nih. Udah bisa dijadiin untuk watchlist ya. Karena ini sebelum uptrend ini volumenya sama sekali nggak ada nih teman-teman. Volumenya kecil dan ini sekarang mulai kenceng volumenya. Jadi PSAB menurut saya bisa ya teman-teman pantau-pantau nih. Kalau pas teman-teman lagi pantau yang punya waktu panjang ya day trade, teman-teman pas pantau lihat dia gerak langsung buru-buru bisa ikutan gitu ya. Jadi PSAB ini karakternya bukan market open, tapi dia kemarin nih, hari ini menjelang closing ya di kereknya. Bisa ya teman-teman pantau. Nah, selanjutnya ada saham Kici. Ini sebenarnya saham ini dia ARA ya teman-teman. Sebenarnya saham ini saya juga ragu-ragu mau rekomendasi, karena ini nih alasannya teman-teman. Dia sahamnya bolong-bolong ya, bid overnya tuh tipis gitu. Bid overnya tipis, istilahnya kurang liquid. Nah, menurut saya ini saham bisa kita manfaatin untuk scalping ya. Misalnya ambilnya nggak bisa masuk dalam jumlah besar gitu ya, karena top buyer satunya aja hanya beli 8.000 lot gitu ya, dan ya sahamnya ARA gitu. Makanya kalau bisa teman-teman perhatiin aja saham
Kici ini asumsi saya ketika market opening dia akan ada potensi gap up, dan di situ bisa kita curi-curi. Kalau misalnya mau lihat data transaksinya ini jelek teman-teman. Kenapa? Karena PD beli value-nya ya, kita bicara value ini 170 juta, XL-nya jualannya 448 juta. Jadi kalau secara data transaksi ini kurang oke ya. Ini kurang oke, tapi biasanya teman-teman kalau saham yang kunci arah seperti ini akan ada gap up dan mungkin bisa kita manfaatkan untuk curi-curi trading pendek ya. Sama kalau misalnya teman-teman yang trading di hari ini kan, kemarin tuh saham yang saya rekom tuh ketika market open dia pada ngegas ya. Kalau teman-teman yang nonton konten saya kemarin tuh, Empow Fire itu ngegas, tapi pas closing kan dia kempes lagi gitu ya. Jadi makanya memang untuk scalping pendek gitu, satset aja gitu, nggak hold panjang gitu ya. Nah, ini Kici bisa teman-teman jadikan sebagai watchlist, tapi tetap hati-hati ya teman-teman. Kenapa saya masukin? Biasanya ini kalau saham yang lagi rame yang punya volatilitas tinggi ya, lapis 3 yang punya volatilitas tinggi dan menarik itu banyak, ini nggak akan masuk kategori saya gitu ya. Tapi ya karena memang terbatas, nggak terlalu banyak juga. Ini PSAB juga kan sebenarnya karakternya bukan market opening. Kalau Toba mungkin oke lah ya, sisanya yang lain malah saya ragu ya. Saya ragu ada potensi justru malah kegocek gitu, kegocek. Jadi sebenarnya di hari-hari ini masih saya akan prefer wait and see, dan kalau masuk lotnya lot mini aja gitu ya, jangan all in di kondisi yang kayak gini gitu. Marketnya nggak lagi banyak. PKTR Ali kemarin yang liquid dan gorengan ya lagi nggak perform. MSCI yang kemarin saya bahas ternyata ke AMNN sama Arto ya kalau nggak salah ya. Nanti ada teman-teman yang tahu komen ya. Nah, ini satu lagi saham yang menurut saya menarik, TOSK. Dia naik 9% dan karakternya dekat-dekat market open dia sempat dikerek naik, dan ini bisa kita manfaatkan juga ya untuk scalping. Dan kalau kita lihat chartnya ini teman-teman, dia high-nya itu tertinggi 168 ya, di sini terlihat 168 dan 168, dan hari ini teman-teman dia naik 9%. Dia naik 9%, ini ada akumulasi tipis gitu ya, ada akumulasi tipis. Kalau teman-teman yang paham technical, ini membentuk chart apa ya? Ini istilahnya apa ya, setengah lingkaran ya, parabolik ya. Jadi ini udah mulai ada pembalikan arah dari dia downtrend ya teman-teman, downtrend. Ini volumenya ada, ini area 80 82. Jadi kalau buat teman-teman yang mau swing saham IPO TWSK, saya sendiri nggak punya barang ya, mungkin ini bisa dijadiin support ya di area sini gitu ya. Ini udah mulai menarik menurut saya ya, ini udah mulai menarik dan bisa kita manfaatkan untuk scalping pendek juga gitu. Dan sisanya paling ya VKTR Ali ini kemarin paling enak karena liquid, bisa masuk gede dan volatil, itu enak banget. Kalau ini rata-rata sahamnya kecil-kecil. Toba paling liquid ya, Toba liquid. Sisanya kalau saya perhatikan dari saham-saham top gainer yang lain ini nggak ada yang menarik ya. Jadi saran saya masuknya jangan pakai lot terlalu besar dulu. Kita tunggu aja momentumnya nanti apa nih. Kita tunggu aja. Kalau dari teman-teman yang lain mungkin yang punya watchlist saham, boleh juga ya sharing di kolom komentar ya. Kalau dari saya sih ini aja dulu paling ya teman-teman, karena belum banyak sih yang menarik lagi gitu. Apalagi sahamnya liquid kan, kategori menurut saya menarik itu yang pertama sahamnya liquid, transaksi hariannya di atas 2 miliar misalnya. Nah, terus dia punya volatilitas gitu ya, ada histori, dia pernah arah terus turun naik lagi gitu. Kalau teman-teman perhatiin di beberapa waktu kebelakangan kayak saham-sahamnya Pak PP kan mantep banget tuh untuk scalping ya, masuk 50 juta juga saya waktu itu sempat berani gitu. Kalau sekarang sih nggak ada yang saya berani masuk segitu lagi, yang ada kegeprek. Gitu ya teman-teman. Kalau dari saya sih safe trading aja, karena belum enak nih marketnya, belum ya menurut saya ya. Tapi mungkin kalau yang trading di second liner atau first liner, kayak second liner kayak GJTL misalnya, Medco, mungkin bisa dapat kenceng ya. AMNN, Arto tuh mantap juga ya teman-teman. Ya, mungkin itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.